Om Swastiastu, Pak Budi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Om Swastiastu Pak Mariane, selamat siang. Kabar saya, wah luar biasa Pak bisa bertemu Bapak hari ini. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Budi hari ini. Gimana kabarnya Pak Budi? Baik Pak. Ya, Pak Budi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, Pak Budi, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin itu, hari ini kita kan akan mengadakan supervisi ya Pak Budi, terkait dengan praktek coachingnya itu. Iya Pak. Nah, sebelum mulai kegiatan supervisi ini, izinkan saya eh, memberikan apa namanya, menginformasikan rubrik yang dipakai dalam observasi ini. Tapi sudah saya kirim tadi, sudah dibaca ya Pak Budi? Sudah Pak, sudah Pak, Belum. sudah. Ya. Nah, sudah jelas yang dikirim saya itu Pak Budi? Ya, sudah Pak, sudah sangat jelas sekali apa Ya. yang Bapak Nah, kirim itu. di sana kan ada dari tiga kompetensi itu, kompetensi apa atau yang mana Pak Budi nanti akan kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak Budi? Oke, baik Pak. Begini Pak, dari kompetensi coaching tersebut, tentu saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti tersebut Pak, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, berarti Pak Budi ingin mengembangkan kompetensi tentang mengembangkan ketiga kompetensi inti tersebut ya, yaitu Iya, kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, benar begitu Pak Budi? iya Pak, iya Pak, iya benar-benar. Ya. Tapi di antara ketiganya kompetensi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Budi kembangkan untuk saya observasi di sini, Pak Budi? Baik, Pak. Yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi itu yang akan saya berusaha kembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Mendengarkan aktif yang ya bebas dari asumsi, melabeli, dan asosiasi. Sedangkan mengajukan pertanyaan berbobot, ya saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dari kata kunci, dari hasil mendengarkan respon Koci, Pak. Baik, Pak Budi. Jadi yang Pak Budi ingin kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya? Iya, Nah, Pak. Benar, Pak. kira-kira Pak Budi apa yang dipakai indikator ketercapaian yang Bapak harapkan nanti, Pak Budi? Begini, Pak. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang saya lakukan, yaitu pertama bisa menerapkan alur tirta tentunya, Pak, dengan baik. Dengan memunculkan kompetensi inti coaching baik melalui hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nantinya saya bisa membantu coach saya Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching Bapak maksudkan yaitu bisa menerapkan alur tirta dengan baik, memunculkan kompetensi inti coaching baik melalui kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya, Pak ya? Iya Pak, iya Pak, benar Pak. Baik. Baik, Pak Budi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Pak Budi sampaikan. Nah, karena tadi, seperti saya bilang tadi, ini pra-observasi. Nah, sekarang silakan Pak Budi melaksanakan
coachingnya mudah-mudahan berjalan dengan baik supaya nantinya setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya Pak Budi ya. Iya Pak Mariana, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, silakan sama coachingnya dulu. Selamat siang Bu Dewayu, apa kabar nih? Selamat siang. Baik, Bapak. Maaf, Pak. Apakah hari ini sibuk? Ada yang ingin saya ceritakan pada Bapak? Oh iya Bu Dewayu, kebetulan sih saya nggak ngapa-ngapain Bu, tidak sibuk hari ini. Jadi saya Oh, bersemangat untuk mendengar cerita Ibu nih Bu. Ada apa ya Bu? Saya lihat, mohon maaf Bu ya, sepertinya Ibu ada permasalahan. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? begini, Pak. Saya mau curhat tentang perasaan saya. Apakah Pak Budi berkenan untuk mendengarkannya? Wah Bu, dengan senang hati Bu. Coba Ibu ceritakan keadaan Ibu saat ini. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu Bu. Begini, Pak. Dalam pembelajaran di kelas saya mengamati motivasi siswa hampir lebih dari 50% turun, Pak. Dan siswa tidak mengikuti dengan baik pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh, maksudnya Ibu pada saat Ibu mengajar ya, sebagian siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik karena motivasinya kurang. Begitu ya, Bu ya? Ya, Pak, seperti itulah kira-kira gambarannya, Pak. Nah, baik, Bu. Sebelum lanjut kita melakukan pembicaraan hari ini nih, Bu. Menurut Ibu, Ya, apa yang ingin Ibu dapatkan sih dari pembicaraan ini sebagai tujuan pembicaraan kita, Bu? sebenarnya saya harap melalui sharing ini, Pak, bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh, baik, Bu. Coba Ibu ceritakan secara rinci, Bu, hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan atau permasalahan Ibu saat ini. Ini, Pak, pada saat pembelajaran di kelas, saya mengamati murid-murid saya lebih banyak yang tidak memperhatikan dan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak. Mereka kebanyakan lain-lain dan hanya tubuhnya saja yang ada di dalam kelas. Tapi hati dan pikirannya entah kemana, begitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, saya ingin tahu nih, biasanya bagaimana cara Ibu menjelaskan materi pelajaran atau melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Saya biasanya mengajar dengan menggunakan modul FKPD yang saya bagikan kepada murid-murid, Pak. Kadang-kadang juga saya sematkan video, Pak. Nah, dalam modul pembelajaran sudah didesain LKPD dan terkadang ada video gitu, Bu. Ya, itu sudah bagus, Bu, sebagai usaha. Apakah ada media lain yang Ibu gunakan selain itu, Bu? Kalau boleh saya tahu. Dalam pembelajaran, saya hanya menggunakan LKPD saja, Pak. Dan karena saya juga kurang tanggap teknologi, Pak, sehingga siswa saya jadi kurang bersemangat dalam belajar. Saya juga sangat jarang sekali dan bahkan tidak pernah saya menggunakan media pembelajaran lainnya, seperti PowerPoint, Pak. Oh gitu Bu ya. Apa yang kira-kira Oke. menjadi hambatan Ibu untuk tidak menggunakan media lain yang lebih variatif selain yang sudah Ibu sebutkan di atas Bu ya? Saya hanya belum pernah memakai media lain seperti PowerPoint atau video yang variatif, Pak. Serta saya belum terbiasa menggunakan media-media tersebut di dalam pembelajaran, Pak. Seperti yang saya bilang tadi di atas, saya terus terang agak gagap terhadap teknologi, Bapak. Oh begitu Bu ya, saya mengerti. Saya bisa tangkap Ibu gelisah karena kurang bisa mengimbangi pembelajaran Ibu dengan inovasi. Gitu kan Bu Dewayu ya? Oh, begitu, Bu ya. Saya bisa tangkap Ibu gelisah karena kurang bisa mengimbangi pembelajaran Ibu dengan inovasi. Gitu kan, Bu Dewayu ya? Oh, iya, Bapak. Nah,
seandainya nih, Bu, kondisi ideal yang Ibu harapkan berada di level 1 sampai 10. Kira-kira Ibu berada pada level berapa saat ini, Bu? Saya kira saya sedang berada di level 4, Pak. Oh, jadi Bu Dewayu menilai bahwa sekarang ada di level 4. Ada keinginan Ibu nggak untuk tidak stuck dan menaikkan level Ibu terkait dengan meningkatkan motivasi belajar siswa dengan inovasi Ibu dalam pembelajaran? Ya tentu Pak, saya ingin menaikkan. Mungkin eh, saat ini saya berharap saya bisa berada di level 8, Pak, skala 8, Pak. Oh, nah, untuk mencapai level atau skala 8 nih Bu ya, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan tugas mengajar serta model pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kira-kira apakah ada yang perlu diperbaiki, Bu? Ini Bapak. Pada pembelajaran yang saya akan lakukan, kan yang sudah saya lakukan memang kurang membangkitkan motivasi belajar pada siswa. Mungkin salah satu penyebabnya karena kurangnya proses pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media yang inovatif seperti kreatif, PowerPoint. Saya juga belum menciptakan suasana senang pada didik saya, Pak. Oh, begitu, Bu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu paparkan atau sampaikan tadi, apa nih kira-kira rencana Ibu ke depannya? Kalau ke depan, saya sih berniat untuk meningkatkan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga lebih mampu untuk memotivasi siswa di dalam belajar, Pak. Oke, saya lihat, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan berusaha mengatur waktu saya, serta menunjukkan perubahan saya di depan murid-murid saya dalam pembelajaran, sehingga saya bisa menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Saya akan berusaha menuntun mereka, mempersiapkan mereka baik fisiknya, kemudian lingkungan kelasnya juga, agar mereka fokus pada pembelajaran yang akan saya lakukan, Pak. Wih, baik, Bu. Menurut Ibu, gambaran perubahan yang seperti apa nih yang Ibu rencanakan untuk perubahan pembelajaran? Setelah ini saya akan merancang modul pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak. Jadi dengan memberikan age breaking dan mindfulness, saya juga akan membuat serta menggunakan asesmen formatif untuk mengenali keragaman murid-murid saya. Saya juga akan berusaha memberikan pertanyaan tematik. Kemudian saya juga akan berusaha menyediakan variasi konten pembelajaran, yaitu baik berbentuk PDF, video, serta media alat peraga yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh murid-murid saya di dalam proses pembelajaran maupun berdiskusi, Pak. Jadi dengan memberikan kebebasan di dalam memenuhi tagihan yang saya minta sesuai dengan minat mereka, serta saya akan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Nah, dari apa yang saya rencanakan ini, Pak, saya berharap bisa menghadirkan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, Pak. Wah, 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 itu sungguh sangat amazing, luar biasa sekali, Bu Ayu ya. Langkah-langkah yang Ibu rencanakan itu sudah sangat tepat dan sesuai dengan konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka saat ini. Saya sangat setuju dengan ide brilian yang Ibu paparkan tadi. Nah, terima kasih, Pak. Syukurlah sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Nah, apalagi berkaitan dengan perubahan tindakan dalam pembelajaran. Saya takutnya nanti saya salah di dalam mengambil langkah, Bapak. Nah, syukurlah Ibu Dewa Ayu sudah merasa lega dan sudah tidak galau lagi gitu kan Bu ya. Lalu Ini, Bapak. dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, nah komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu di dalam proses pembelajaran, saya akan selalu berusaha menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak. Nah, dalam kurikulum Merdeka kan seperti yang sudah Bapak sampaikan, ya, mana pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang siswa serta pembelajaran yang sesuai dengan apa yang murid-murid saya butuhkan. Tepatnya, Pak, saya akan menyiapkan modul pembelajaran dan membuat konten pembelajaran
bervariasi agar siswa lebih senang dalam mengikutinya. Kemudian, nah untuk menunjang hal-hal tersebut, saya akan berusaha mengatur waktu saya dengan sebaik-baiknya sehingga saya bisa menyiapkan bahan ajar atau menyiapkan proses pembelajaran yang lebih baik dan berpihak pada murid, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Memang kita harus selalu bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan kepada kita, Bu. Memang ya dari awal kita memulai perubahan pasti akan terasa sulit, Bu. Tetapi lama-kelamaan, step by step, Bu ya, itu akan Ibu lakukan dan terbiasa, Bu. Dan saya yakin pasti itu akan bisa dilakukan dengan sangat menyenangkan, Ibu, gitu. Nah, Kak, terima kasih atas nasihatnya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan sehingga saya dapat melaksanakan semua tugas-tugas saya dengan baik, Pak. Baik, Bu. Nah, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam menjaga komitmen Ibu ini? Begini, Kak, saya akan berencana nanti melibatkan rekan sejawat serta minta motivasi dari kepala sekolah. Kemudian komitmen saya ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta komitmen saya untuk membagi waktu sehingga saya bisa menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran ini yang berpihak pada murid, Pak. Ya, Bu Pi, luar biasa. Saya tahu Ibu adalah sosok guru yang hebat dan luar biasa. Ibu pasti bisa melaksanakan semua tugas-tugas Ibu dengan baik. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan singkat kita hari ini, Bu? Dalam perbincangan ini saya mendapatkan jawaban atas semua permasalahan saya, Pak. Oke. Saya sudah plong, saya sudah punya semangat lagi untuk mencoba rencana-rencana baru yang menjadi target saya, Pak. Oke, Bu. Baik, Bu. Semoga Ibu selalu bersemangat ya dan selalu bisa membuat inovasi yang akan menjadi harapan atau rencana dari target yang Ibu sampaikan ya, Bu. Semoga selalu Ibu dapat merealisasikan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya dan berhasil di dalam membimbing dan menuntun siswa sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan sekaligus kualitas pendidikan di sekolah gitu, Bu ya. Ya, Pak, saya akan selalu berusaha dan semangat. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama Budi Wahyu. Saya akan menantikan loh kabar menggembirakan dari semua rencana yang Ibu akan laksanakan dalam pembelajaran. Terima kasih, Bapak. Salam sehat selalu. Selamat siang. Ya, sama-sama Budi Wahyu. Terima kasih kembali Bu. Selamat siang. Salam Rahayu Ibu. Oke, Rahayu. Selamat Pak Budi, sudah selesai melaksanakan coaching dengan baik. Bagaimana tadi hasil daripada proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik? Sudah sangat berjalan dengan lancar, Pak. Terima kasih atas bimbingannya selalu, Pak ya. Baiklah Pak Budi. Setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching Bapak lakukan bersama coachingnya, ada sedikit pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah dapatkan saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diharapkan Pak Budi. Baik, Pak Mariana. Terkait dengan ketercapaian indikator yang diharapkan gitu, saya merasa kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan indikator ketercapaian. Baik dari alur Tirta, saya coba melatihkan dan sudah dilakukan mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Saya juga sudah fokus dengan menganggukkan kepala saya dan mencatat kata kunci apa yang disampaikan Koci sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari alur Tirta ini dengan memperhatikan kompetensi inti coaching, saya bisa membantu Koci menemukan solusi dari permasalahan yang urgent atau yang dihadapi. Oh iya ya.
Tadi menurut Pak Budi sudah melaksanakan alur tirta sesuai dengan apa yang sudah dipelajari ya, sehingga Koci atau Pak Budi bisa membantu Koci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya eh, selanjutnya yaitu apa yang mau Pak Budi jalankan atau apa yang membuat Pak Budi merasa yakin mampu seperti apa yang tadi Bapak jelaskan tadi. Oke, baik Pak. Yang membuat saya merasa yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan adalah bagaimana saya benar-benar meresapi alur tirta dulu Pak dengan baik. Sehingga saya merasa langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah tepat dan mampu menghasilkan solusi yang ya bisa membantu permasalahan yang dihadapi coach itu sendiri, Pak, gitu. Ya, Pak Budi, boleh saya berbagi dari hasil pengamatan saya selama Pak Budi melaksanakan coaching, Pak Budi? Wih, saya sangat senang mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak ya. Nah, Silakan, begini Pak. Pak Budi. Oke. Eh, Tadi selama saya observasi, saya betul-betul mencatat apa yang terjadi dalam coaching tadi. Yang pertama yaitu proses alur tirta yang Bapak terapkan dan sudah sesuai dengan alur yang sudah kita pelajari. Jadi Pak Budi sudah bisa mengarahkan pada tujuan, bagaimana proses identifikasi permasalahan. Jadi bagaimana Pak Budi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak bisa memancing identifikasi dari permasalahan yang ada. Dan terus dari proses tirta tersebut juga saya lihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan sehingga memunculkan suatu rencana yang akan Koci itu sendiri lakukan. Dan pada akhirnya memunculkan komitmen yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari seorang Koci sendiri. Dan pada saat percakapan tersebut muncul kemitraan yang bagus sekali sehingga tidak memunculkan jarak antara coach dan Koci. Pada intinya coaching yang Pak Budi lakukan itu sudah sangat baik dan sudah berjalan dengan baik, Pak Budi. Iya, Pak Dedi. Saya akan berusaha juga untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan-keterampilan saya di dalam ya lebih mengembangkan alur tirta ini, Pak, dengan konsep rasa seperti itu. Ya, baik sekali sudah Pak Budi. Apa yang Pak Budi lakukan seperti itu. Eh, dari diskusi kita, langkah konkret yang akan Pak ambil untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Kira-kira kapan dan dengan siapa yang akan membantu Pak Budi untuk melaksanakan itu? Begini, Pak. Saya berencana untuk melakukan kegiatan pendalaman materi tentang coaching ini lebih baik. Melakukan komunikasi atau berdiskusi dengan teman-teman CGP atau rekan sejawat yang sudah, ya saya bilang berhasil lah melakukan coaching dengan alur tirta ini. Menindaklanjuti berbagai kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang saya miliki Pak saat coaching. Dan tentunya ya sering berlatih ya Pak untuk mempraktekkan coaching ini dengan siapa saja atau warga sekolah yang mengalami masalah dan sampai menghasilkan solusi yang tepat seperti itu Pak. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak Budi. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Untuk kedepannya kompetensi apa sih lagi yang akan Pak Budi ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan. Oke. Yang ingin saya kembangkan Pak ya mungkin alur tirta itu sendiri Pak. Memperhatikan kompetensi inti coaching dari hadir penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, terutama sekali pertanyaan yang mendalam.
menerapkan prinsip coaching yaitu ya kemitraan Pak, karena ini penting, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, serta yang tidak kalah penting nih Pak, yaitu saya akan selalu mengembangkan diri dengan mendengarkan dengan rasa seperti itu Pak. Baik, Pak Budi luar biasa ini. Jadi Pak Budi akan mendalami lagi alur Tirta supaya nanti bisa lebih baik ke depannya. Baik, Pak Budi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi dengan menggunakan alur Tirta. Sekarang saya akhiri, mudah-mudahan nanti apa yang Pak Budi lakukan bisa nanti lebih berkembang. Begitu dengan supervisi saya. Terima kasih Pak Budi atas waktunya dan saya mengobservasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mariane atas semua ide-ide kreatif, masukan-masukannya yang akan bisa memacu saya untuk lebih berkembang. Terima kasih Pak, sampai ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Ya, sama-sama.